Tapi pasar derivatif itu memang actually at the next level of spectrumnya, Pak, Iya. daripada pengembangan pasar keuangan. Karena tanpa ada pasar derivatif, orang tidak bisa melakukan lindung nilai. Yang namanya pendalaman pasar keuangan itu akan susah dicapai. Iya. Jadi sebenarnya eksistensi daripada SRO kami dan juga industri PBK secara global itu sebenarnya komplementari, Pak, terhadap pasar keuangan punya strategi. Saya sebagai pelaku pasar hanya ngeliatin do not be afraid of changes gitu, Pak. Tapi we just have to see it from a different optics, different angle that this is for the betterment of our country. Pemirsa, kata clearing house mungkin masih aneh bagi kebanyakan telinga mayoritas masyarakat Indonesia. Demikian pula dengan kata lembaga clearing. Indonesia Clearing House. Kata-kata ini barangkali masih aneh. Dan juga masyarakat tentu bertanya, apa perannya, apa fungsinya, dan apa manfaatnya bagi perekonomian nasional. Nah, untuk membahasnya, sudah bersama saya, Primus Darimulu, dengan CEO Indonesia Clearing House, Pak Magen Wijaya. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Primus. Senang ketemu dengan Bapak lagi. Senang juga ketemu Pak Magen. Luar biasa, Pak. Ruangannya asri. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, saya menjelaskan dulu sekilas tentang Pak Magen Wijaya. Pak Magen Wijaya adalah pendiri dari ICDX, Indonesia Commodity and Derivative Exchange. Nah, IDX sekarang sudah besar, beberapa perusahaan sehingga IDX Group ya. ICDX Group ya. Di bawah kepemimpinan Pak Magen ini, ICDX memperkenalkan serangkaian kontrak derivatif keuangan, memperkasai skema pembiayaan komoditas, meluncurkan platform yang murah, kemudian mempelopor pasar sertifikat energi terbarukan ya. Ya. Benar. Yang pertama di Indonesia. Juga di bawah kepemimpinan Pak Magen, ICDX telah menjalankan tahun-tahun inovasi dan modernisasi yang luar biasa, membentuk pasar derivatif transformatif, dan saat ini katanya 33 anggota broker ya. Betul, Pak. Dan 10 pedagang. Selama 7 tahun terakhir, total transaksi ICDX telah menembus 3,1 triliun dolar. Benar nggak? 3,1 triliun dolar. Betul. Besar sekali. Dengan volumenya 30,5 juta lot. Ya. Nah, selain itu, Pak Magen juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Asosiasi Pasar Berjangka dan Ketua Komite Tetap Pasar Berjangka Komoditi di APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, sekarang kita langsung tanya tentang Indonesia Clearing House ya. Barangkali sekilas sejarahnya, karena saya baca pernah tahun 2007 itu pernah ada Indonesia Clearing House juga. Tetapi kalau ternyata Indonesia Clearing House yang terkait dengan ICDX ini baru didirikan tahun ini ya. Nah, bisa dijelaskan. Jadi terima kasih Pak Primus. Indonesia Clearing House itu secara peraturan ya, secara market infrastructure itu adalah self-regulatory organization. Ya. Self-regulatory organization di mana lebih spesifik terhadap pasar berjangka, futures market. Tapi kan kita tahu ya, futures market itu adalah subset daripada pasar derivatif. Dan kalau di level global, pasar derivatif itu adalah subset daripada pasar keuangan sebenarnya. Jadi merupakan turunan seperti demikian. Nah, Indonesia Clearing House itu secara spesifik jenis izinnya adalah lembaga clearing berjangka. Ya, jadi very specific. Dan tugas pokok dan fungsi utama daripada lembaga clearing ini adalah menyelesaikan penyelesaian clearing dan penjaminan.
Jadi ada efek daripada penjaminan, daripada transaksi, serta penyelesaian daripada transaksi apa? Transaksi yang ada di dalam ekosistemnya industri ini. Nah, saat ini tentunya saja fungsinya selain daripada pasar derivatif, tapi ada juga pasar komoditas. Nah, ada derivatif dan komoditas gitu. Karena sebenarnya kelahiran daripada pasar komoditas ini by accident sebenarnya. Kok bisa by accident maksudnya? Jadi maksudnya gini, karena asal muasal itu kan sebenarnya peruntukannya itu untuk pasar derivatif. Yes. Tapi di tahun 2012 kita ini mendapatkan amanat baru daripada pemerintah untuk membuat yang namanya tata niaga komoditas. Sehingga setiap beberapa jenis komoditas harus ditransaksikan dulu di bursanya, baru diselesaikan kan dan dijaminkan oleh lembaga clearingnya kita. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya saat ini tugasnya kita udah cukup banyak ya, cukup diverse, mulai daripada penyelesaian dan penjaminan transaksi derivatif, tapi ada juga penyelesaian dan penjaminan daripada transaksi komoditas. Itu. Nah, ini yang mengeluarkan, sekarang baru izin prinsip. Oke. Saat ini izin kita tuh udah izin resmi. Izin resmi dari Bapepti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas. Udah jalan. Indonesia Clearing House sudah berjalan. Udah jalan. Udah jalan. Izinnya itu kan ada, kalau saya lihat bahwa ada 3 regulator ya. Betul. Ada Bapepti, ada OJK, ada Bank Indonesia. Betul. Berarti izin harus dari 3 itu. Kedepannya 3-3-nya. Karena seperti yang sampaikan tadi di awal kan, Pak. Pasar derivatif itu dulu pasar berjangka kan hanya Bapepti. Bapepti ya. Ya kan tadinya kan. Iya. Tapi pasca daripada Undang-Undang P2SK, jadilah ada BI dan OJK. Karena underlying yang ditransaksikan itu Pak masuk ke ranah BI dan OJK. Yang derivatif saham. Betul. Dan kemudian kripto. Betul. Itu masuk ke OJK. Betul. Bursa Indonesia betul. ya. Kemudian derivatif valuta asing. Betul. Ranahnya Bank BI, Indonesia. betul. Komoditas stay di situ. Komoditas stay di Bapepti. Kemudian karena ini yang mendengar kita adalah seluruh masyarakat Indonesia, agar yang namanya Indonesia Clearing House, bursa komoditi itu tidak dianggap isu elit-elit saja, masyarakat itu bisa mengerti. Nah, itu apa sebetulnya yang disebut transaksi derivatif? Jadi gini Pak, memang sebenarnya kelihatannya masih belum market banget ya Pak. Maksudnya not many people understand this. Ketika Anda mendirikan ICDX itu namanya Indonesia Commodity dan Derivatif. Ya? Betul, correct Pak. Jadi memang sebenarnya kita melihat sebuah natural evolution daripada market Pak. Memang kalau in a very early days daripada market formation, yang kita udah kenal kan pasti banking, insurance, pasar modal, capital market gitu Pak. Tapi pasar derivatif itu memang actually at the next level of spectrumnya Pak. Daripada pengembangan pasar keuangan. Karena tanpa ada pasar derivatif, orang tidak bisa melakukan lindung nilai. Jadi yang di derivatif itu kontrak-kontrak yang diperdagangkan. Betul. Ada underlying-nya. Ada underlying-nya. Jadi adalah transaksi kontrak jual, kontrak beli. Betul. Nah, tapi yang menarik di sini kan adalah di dalam pasarnya berjangka atau pasar derivatif itu ada 2 jenis player, Pak. Ada apa? 2 jenis pelaku pasar. Kalau di pasar modal kan kita selalu bilang, ya, emiten dan juga investor gitu kan, Pak. Betul. Emiten goes to the capital market to raise fund. Investor participate in the market to actually create valuation and invest. Kalau di kita beda Pak. Yang ini fundamental yang harus dimengerti oleh industri dan para pelaku pasar, termasuk regulator. Kalau di pasar berjangka atau pasar derivatif, ada 2 Pak pelaku pasar utama. Yang pertama hedger. Hedger ya. Untuk yang mau melakukan lindung nilai. Lindung nilai. Yang kedua adalah trader Pak. Betul. Nah ini bedanya apa? Hedger itu Pak, comes to the market
to transfer the risk. Mereka punya resiko, mereka mau transfer the risk. Betul. Tapi kalau trader comes into the market to take the risk. Jadi it's about risk shifting gitu, antara yang butuh untuk transfer Mana the yang risk. lebih sering masuk pasar? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, oke. Dua-duanya ini harus ada masuk dalam market untuk create a market yang sangat liquid dan deep, yang dalam. Jadi untuk membuat pasar liquid itu lebih ditentukan oleh trader atau Both. hedger dari? Both ya? Both. Karena tanpa ada trader nggak ada hedger, tanpa hedger nggak ada trader, Pak. Oke. Nah, Ya. jadi ketika hedger melakukan transfer away the risk, maksudnya apa sih? Kurang paham gitu, Pak. Iya. Kita coba ambil contoh. Ya. Misalnya, Pak, ada sebuah perusahaan minyak bumi, Pak. Ya. Mereka punya production sharing contract Ya. sama pemerintah. Apa sih mereka takutkan, Pak, sebagai penjual? Harga turun kan? Iya. Jadi ketika mereka melihat market 3 months, 6 months, 9 months, 12 Iya. months, mereka ngeliatin harga ini udah cukup optimal. Kalau kita hedge di sini, kita secure Iya. di sini, kita udah bisa mendapatkan keuntungan, Pak. Iya. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka akan jual futures, Pak. Jadi mereka lock Iya. production mereka 3 bulan di harga segini, di harga 6 bulan segini, harga 9x. Jadi ketika mereka melihat udah lock di harganya, Pak, secara book accounting-nya, Pak, mereka tuh udah book revenue dengan harga segitu, Iya. di lock. Iya. Iya. Sama, Pak, who is on the other side Iya. daripada market? The other side of the market adalah mungkin pelayaran, Iya. mungkin Garuda, Iya. or siapapun yang menggunakan crude oil as mereka punya input daripada Iya. production inputs. Mereka melihat harga ini udah cukup tinggi, tapi kan kita Iya. takut harganya naik, Pak. Iya. Jadi mereka akan beli. Jadi can you imagine equilibrium, dinamika antara buyer and seller secara natural ini akan terjadi di pasar. Sehingga apa yang terjadi? Price discovery. Price discovery, oke. Karena tanpa ada buy, tanpa ada sell, ini nggak mungkin ketemu ada harga di market gitu. Nah, price discovery inilah yang menjadi sebuah tumpuan utama daripada industri, pemerintah, dan pelaku pasar untuk make economic decisions. Iya. Karena tanpa ada harga, people cannot move. Nah, itulah menjadi fungsi utama dan peran daripada bursa derivatif. Iya. Itu adalah untuk price discovery. Price discovery. Oke. Ini pemirsa, di pasar modal ada derivatif juga, Ya. saham dan obligasi. Kemudian di pasar valuta asing juga ada derivatifnya. Ya, Di betul. komoditas ada derivatifnya. Bisa Ya, dijelaskan itu? bisa. Derivatifnya. Jadi sebenarnya yang berbeda apa? Underlying-nya saja. Oke. Tapi konsep, mekanisme, serta prosedur itu semua mirip, Pak. Cuman underlying aja berbeda-beda. Sehingga kita sebagai pelaku pasar, sebagai SRO, memang harus mempunyai technical skill dan knowledge yang tepat untuk membuat sebuah produk yang relevan terhadap market. Iya. Karena produk derivatif itu harus reflektif terhadap underlying-nya. Artinya? Artinya mereka harus bisa mimicking, Pak. Harus Oke. bisa sama. Convergen gitu. Overgan. Ya. Convergen, dan mereka harus bisa seamless Iya. antara produk paper sama produk underlying-nya. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka nggak ngerti. Ketika mereka buat derivatifnya tapi tidak reflektif, nggak konvergen sama underlying-nya, biasanya marketnya jadi nggak liquid. Betul. Nah, sekarang ini Indonesia Clearing House Ya. ini baru untuk komoditi ya? Baru untuk komoditas dan pasar uang dan valuta asing. Terkait dengan Bank Indonesia? Ya. Nah, jadi udah done ya? Jadi gini, Pak. Sebelumnya kalau di Bank Indonesia itu kan hanya mengatur yang berbasis rupiah, Pak. Jadi kalau misalnya dolar rupiah, yen rupiah, euro rupiah. Nah, kalau sekarang, Pak, kita tidak mulai dengan rupiah, Pak. Tapi kita mulai dengan euro US dollar. US dollar Japanese yen. Underlying-nya beda nih, Pak, tetapi logikanya, mekanismenya sama. Daripada margining rulingnya seperti apa, proses margin call, proses bikin initial margin, serta ditransaksikan tuh semuanya cukup uniform
gitu. Itu Pak ya. Ya. Nah, kalau di pasar modal? Kalau pasar modal itu saya selalu ngatain gini Pak. Pertama, spesialisasi market itu penting Pak. Karena kan kalau saya sebagai pasar modal, KPI utama saya itu kan adalah jumlah nasabah yang masuk kepada pasar saham, kualitas daripada emiten, market capitalization juga kan Pak. Nah jadi KPI-nya rada beda nih Pak sama kita. Kalau kita ini liquid nggak? Nah sampai hari ini Indonesia Clearing House itu lebih untuk komoditas ya? Ya, jadi karena kita udah 3 nih Pak. Ada OJK, BI, dan Bapepti. Artinya sekarang mandatnya kita tuh lebih dari komoditas. Komoditas, oke. Nah, ini kan merujuk implementasi dari Undang-Undang P2SK. Betul. Apa yang sebetulnya dimandatkan oleh undang-undang ini? Jadi kalau kita lihat nama undang-undangnya Pak, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Iya, betul. Ya kan Pak? Jadi sebenarnya bagaimana sektor keuangan Indonesia itu Pak menjadi lebih kuat, lebih dalam, dan lebih global nantinya. Dan lebih inklusif ya. Inklusif dan global. Karena tanpa ada pasar derivatif Pak, yang namanya pendalaman pasar keuangan itu akan susah dicapai. Jadi sebenarnya eksistensi daripada SRO kami dan juga industri PBK secara global itu sebenarnya komplementari Pak terhadap pasar keuangan punya strategi. Nah, saya lebih familiar di pasar modal, pasar saham. Pastinya Pak. Nah, di sana kan ada KPI, clearing dan penjaminan, ada KSEI, Custodian Serta Efek Indonesia, ya kan? Nah, ini kan Indonesia Clearing House ini dia lebih dekat dengan ICDX ya. Ya. Nah, ini bagaimana kalau lihat paralelnya? Paralelnya. Very good question Pak. Jadi kalau dari level bursa Pak, ada Bursa Efek Indonesia. Di sini ada Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia. Jadi ini secara SRO-nya apple to apple. Secara SRO ya. Di bawahnya ada KPI Pak. Kalau di sana ada KPI, Clearing Penjamin Efek, ada KSEI. Kalau kita hanya ICH aja, Indonesia Clearing House. Nah, pertanyaannya kok kita nggak ada KSEI-nya? Kustodiannya Pak? Itu. Ya benar kan Pak? Kenapa kita nggak ada kustodiannya Pak? Simple. Karena yang diperjualbelikan kita kontrak Pak. Kontrak. Sedangkan kalau di mereka kan ada sahamnya Pak. Secara digital. Dan dia kan diregistrasi berpindah tangan setiap saat. Jadi harus dimonitor, ada tracking. Ada traceability-nya. Kalau kita nggak ada Pak. Kan yang diperjualbelikan kontrak Pak. Kontrak ya. Kontrak jual, kontrak beli. Betul. There's no underlying to it gitu di sana Pak. itu memang underlying-nya. Iya, correct. Nah, tadi disebut satu kata yang memang saya tunggu-tunggu, bahwa ini untuk mewujudkan price discovery. Iya. Nah, sepengetahuan saya, sampai hari ini, pendirian bursa komoditi kan tujuannya untuk pembentukan harga, untuk price reference, price discovery. Apakah ICDX sudah bisa mencapai itu? Sudah bisa membentuk harga? Bukankah kita masih tergantung harga, sebutlah CPO, masih tergantung Malaysia, masih tergantung Rotterdam? Ya. Saya nggak pungkiri gitu Pak, bahwa memang PR kita masih ada. We still have a homework to do. Tetapi sekarang kami lebih pede Pak. Kami lebih pede karena dengan ada Undang-Undang P2SK ini kita melihat ada koordinasi sinergis yang lebih strategik di level regulator untuk membuat kebijakan yang lebih inovatif dan lebih inklusif buat Artinya pasar. 3 regulator tadi ya? Iya. Lebih ya. Karena dulu Pak, sebelum Undang-Undang P2SK ini Pak, dimensi daripada pelaku pasarnya kita tuh sangat limited Pak. Very limited gitu. Nah kita kan bilang, ayo kita melakukan pendalaman pasar. Market deepening. Tapi without the right actor in the market and the right profile daripada users yang masuk ke dalam pasar, kita nggak mungkin bisa dalam Pak di market. Let's compare it Pak. Kita kalau misalnya global benchmark itu US ya Pak. Di Chicago Mercantile Exchange, di ICE Intercontinental, kita ngeliatin mereka punya type of profile daripada user
atau membernya tuh very diverse, Pak. Dari mutual fund, hedge fund, proprietary trader, ultra high net worth, retail, ini semua digabung jadi satu. Even country pun juga trading di situ, Pak. Nah, kalau kita kan masih not even few percent daripada yang mereka kejar itu, Pak. Betul. Jadi kita sih ngeliatinnya ada angin seger, Pak ya. Karena kita sebagai SRO, we can only do so much. Tapi without the right regulatory framework, without the right market participants, and without the right product, we will not be able to achieve yang tadi kita cita-citakan tadi, Pak. Iya. Ini di komoditas transaksi tertinggi pada derivatif ya, itu jauh lebih tinggi. Itu internasional demikian ya. Derivatif yang paling banyak. Betul, korek. Kontrak. Korek. Nah, ini ICDX tetap stay di derivatif. Itu menjadi long term strategiknya kita, Pak. Karena sebenarnya dari kita punya vision, Pak, is that how can we modernize the financial market, Pak. Yeah. Kalau dulu pas kita di Bapepti, we don't have the right platform gitu, Pak. We don't have the right audiensi dengan pemerintah. Tapi sekarang dengan adanya BI dan OJK sebagai our new parents, kita ngeliatin there's this angin seger gitu buat industrinya kita. Nah, ini untuk price discovery. Sebutlah untuk komoditas-komoditas yang memang dari alam Indonesia. Seperti sawit, kemudian timah barangkali, kemudian mungkin karet, coklat. Tapi CPO lah karena kita primadona, itu kapan bisa terwujud price discovery? Jadi gini, Pak. Kan produsen terbesar kita mengalahkan Malaysia. Betul. Jadi to answer that question, Pak, kita harus ngeliatin at the three catalyst daripada market. Market itu punya tiga katalis, Pak. Yang pertama harus regulatory framework, Pak. Oke. Karena SRO itu, Pak, is a quasi-government. Ya, quasi-government. Quasi-government, artinya apa? SRO itu adalah kepanjangan tangan daripada pemerintah punya kebijakan, Pak. Yeah. Karena so that the market trades here, termasuk siapa yang boleh trade, bentukannya seperti apa, ini kan purely legal. Betul. Purely regulatory. Jadi kalau regulatory-nya ini mendukung, Pak, supaya ekosistemnya terbentuk dengan rapi dan ada lebih kondusif, we will be in a different level. Number one. Jadi regulasi kita belum sampai ke sana. Going to, Pak. Going to. Memang meskipun it's a work in progress, tapi this is a labor of joy. Ini lebih pada Bapepti-nya atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, ya. Kalau spesifik komoditi, Pak ya. Can you imagine, Pak, kalau komoditas pasti Bapepti Kemendak. Iya. Kalau valuta asing udah otomatis Bank BI, Indonesia. ya kan? Kalau efek pasti otomatis si OJK. Ya. Yang pertama regulatory framework. Yang kedua itu adalah type of player, Pak. Type of market participants. Market participants kita ini udah cukup diverse nggak? Kayak contoh, Pak. Hedge fund di luar negeri. Ketika mereka membuat sebuah strategi, Pak, untuk trading dan membuat sebuah fund, mereka tuh using futures contract as a basis of daripada exposure mereka ke terhadap sektor certain industry. Iya. Kalau di kita kan belum. Iya. Kan? Betul. Ketiga, yang kita lihat juga adalah persiapan daripada produk. Pak, CPO itu is actually unfortunately ya. Iya. Apakah kita masih bisa fight with Malaysia? Maybe yes, maybe no. I don't know the answer. But you have to understand, mereka udah eksis 40 tahun lalu. Tapi kita sebagai orang di belakang kan bisa belajar dari mereka, bisa ada akselerasi kan? Definitely. Yeah. Dan ketika kita melihat produknya mereka, yang pertama, their government is so much into it. Iya, betul. Dan yang kedua adalah mereka punya market participants udah cukup lebih diverse daripada kita. Yeah. Yeah. Sehingga kita harus ngeliatin nih, why should we compete in the same product gitu? Can we compete in other products? Gitu, Pak. Jadi ini merupakan high level intelligence
talk yang harus kita discuss, yang kita selalu buat dengan government, Pak. Supaya kita can achieve the objective tanpa harus sacrificing the quality. Nah ini pemirsa, clearing house seperti dijelaskan perannya untuk memastikan transaksi berjalan dengan fair ya. Betul. Delivery-nya on time. Tidak ada pihak dirugikan. Manajemen risiko. Ada risikonya. Jadi kalau ada one prestasi satu pihak, lembaga clearing ambil alih. Nah, dia sebagai wasit sekaligus penjamin ya. Betul. Nah, jadi untuk membuat pasar lebih kredibel. Betul. Nah, ini Indonesia Clearing House didesain untuk dia mencapai level global. Jadi bisa dijelaskan bahwa standar-standar di Indonesia Clearing House ini sudah global standard dan menuju ke sana. Jadi kalau di dalam dunianya financial market, Pak, itu ada yang namanya PFMI IOSCO, Principle of Financial Market Infrastructure, Pak. PFMI IOSCO. PFMI IOSCO itu basically it's sort of like a guidance and a benchmark, global benchmark on how SRO itu should be operated, on how SRO should be designed, and how they should serve the market. Jadi our standard itu kita dari from the few years ago, Pak, kita tuh udah mencoba untuk meng-align bisnisnya kita dan juga standar kita dengan global standard, Pak. Dan we're very thankful, Pak. Kenapa? Karena ada guidance. Jadi sebenarnya this is something that people can look up to it, ya, bisa coba search. Tapi yang paling penting adalah how do we execute it. Karena boleh aja tahu, tapi kalau di-execute-nya nggak bisa ya sama aja, gitu. And also 16 years of our operation, kita tuh have gone through a lot of global crisis, Pak. We have gone through global crisis gitu. And crisis ini is actually very important for SRO. Karena tanpa melalui krisis kita nggak bisa belajar dan kita nggak bisa adaptasi terhadap resiliency daripada clearing house toward economic crisis. And we're very thankful. Kita bisa ngelewatin masa-masa itu sehingga kita punya adaptive dan juga institutional knowledge to actually make us better compared to the other SRO in the market. Kita ke ICDX karena terkait dengan Indonesia Clearing House. Itu berapa saja produk yang diperdagangkan dan terbesar kontribusinya terhadap total pendapatan ya. Nah, apakah terbesar valuta asing, falas, atau komoditas sebutlah yang paling utama adalah CPO? Ya. Jadi memang kalau saat ini, Pak, kontribusi revenue kami, Pak, itu memang masih kebanyakan dari kontrak transaksi derivatif. Dan derivatif ini memang dari valuta asing dan juga logam mulia. Logam mulia, Mas, ya. Dan memang kita ngeliatin for the past 1 year itu volatility atau gejolak harga di market khusus untuk emas itu very exciting gitu. I think dalam 1 minggu terakhir ini kita liatin all time high ya. All time high buat emas. Jadi memang kita melihat whenever there is a volatility in the market, it drives up the transaction value and trading volume. Nah, apa sesungguhnya manfaat? Ini kan pertanyaan buat publik ya. Kehadiran ICDX dan kemudian Indonesia Clearing House buat masyarakat. Ya, tentunya saja memang kalau specifically, Pak, untuk Indonesia Clearing House itu we see ourselves as a market infrastructure. Market infrastructure that enables transaksi derivatif itu bisa terjadi secara wajar, efisien, efektif, dan transparan. Jadi that's our supporting role. Tetapi kalau kita lihatin tarik kepada ekosistem lebih besar lagi, yaitu the ICDX and the ecosystem that we are building in the market, kita ini providing direct market access kepada para nasabah, trader, hedger, untuk satu melakukan lindung nilai, atau kedua melakukan trading, Pak. Karena trading ini kan sebenarnya ada opportunity, Pak, to actually gain profit. Tapi
the economic profile daripada trading di pasar berjangka itu tentunya saja lebih risky. Lebih risky dibandingkan dengan saham. Simple. Kenapa? Karena transaksi di pasar derivatif ada leverage, Pak. Ya. Ada daya ungkitnya. Ya. Nah, leverage inilah yang membuat bisa high risk, high return. Tapi juga high loss juga kan. Betul. Betul. Nah, jadi this is not for everyone actually. Tetapi for people who understand the mechanics of this market, they see this as an alternative to enhance portfolio return, to enhance mereka punya return on investments juga. Yeah. Jadi kalau misalnya kita bilang buat elit, sebenarnya bukan buat elit, Pak. Tapi sebenarnya buat those of them who understand the risk. Yeah. Karena harus dilihat high risk, high return. Yeah. Kalau kita mau bilang low risk, you can taruh aja deposito, Pak. Yeah. Another risk lagi. Oke, mungkin kita taruh beli saham blue chip. Jadi as you know, as you move to the spectrum of risk, returnnya pasti beda dong, Pak. Yeah. Gitu. Nah, jadi sebenarnya this market is actually not for everyone. Yeah. Tapi for them who understand how to hedge sama trading, this is a perfect market. Yeah. Kalau manfaat bagi trader, bagi hedger, jelas clear ya. Tapi bagi petani yang komoditas diperdagang, petani sawi, petani yang komoditas lainnya, bagaimana manfaatnya? Seperti yang saya sampaikan tadi kan, Pak, price reference ya. Yeah. Jadi price reference itu sangat penting sebagai harga acuan daripada industri, Pak. Ketika para pelaku pasar, Pak, dari semua value chain, dari hulu ke hilir, mereka punya satu price reference, Pak. Mereka kan bisa hitung sendiri, Pak. Oh, kalau harga CPO ini segini, harga TBS-ku segini. Kalau harga all-in segini, harga CPO-ku segini, harga TBS-ku segini. Jadi itu bisa secara ekstrapolasi untuk dihitung. Jadi karena kita secara produk mungkin tidak mudah, Pak ya, untuk bikin semuanya sampai menyentuh sampai level bawah. Tapi at least kita punya harga acuan, harga referensi yang bisa diekstrapolasi untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Betul. Nah, ini kan bursa komoditas ya. ICDX, Indonesia Clearing House ini kan internasional ya. Ada nggak acuan negara yang memang ini pantas menjadi acuan, yang bagus ya? Beberapa contoh di dunia menjadi acuan lah. Jadi gini, Pak, kita ngeliatinnya itu ada 3 spektrum, Pak. Spektrum yang awal itu kita ngeliatin dengan regional market. How competitive are we compared to the neighboring countries? Kita kalau ngomong neighboring countries itu kita ngomongnya ada STM, Pak. Singapore, Thailand, Malaysia. Jadi Singapore, Thailand, Malaysia ini, Pak, yang paling develop otomatis sudah Singapura. Singapura. Thailand, Malaysia ini interestingly in the past 5 years mereka juga udah cukup develop, tapi menurut saya bisa lebih improve. Terus kita ngeliatin yang namanya global level tuh Amerika. Nah, Amerika tuh bisa dibilang the foundation of it all, where it all begins. Gitu ya. It's where it all begins gitu. Mereka advancement-nya mereka, inovasi daripada produk, regulatory framework, jenis market participants itu bener-bener wow. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, oke, apa ya kira-kira negara yang mungkin mirip-mirip kayak kita, tapi bisa kita jadikan sebagai contoh? Brazil. Brazil is also like Indonesia, Pak. In the global south, kita punya populasi juga hampir sama. Dan ketiga, mereka commodity driven business. Jadi kita ngeliatin bahwa Brazil actually has successfully created a global market, Pak. Nah,
Jadi kita berkaca dari tadi 4 negara tersebut, Ya. 5 negara tersebut, kita ngeliatin what can we learn, Ya. dan kita udah synthesize, Pak. Kira-kira what can be done when the time comes for Indonesia. Nah, saya pernah ke Eropa, bursa Amerika juga. Udah mulai ada bursa sudah menyatu antara bursa pasar modal dan pasar komoditas ini. Jadi bursa efek itu dan bursa komoditas jadi satu. Gimana? Tren. I'm not surprised gitu ya. I'm not surprised. Cuman buat saya kayak ngeliatinnya different market has a different policy, Pak. Oke. Different market has a different policy, has a different approach, has a different strategy. Ya. Jadi kalau for us gitu Pak, ya, di ICDX kita hanya fokus pada one goal. How can we modernize the financial market through our roles in the market? Ya. Nah itu sih Pak. Ya. Nah, ini bisa melihat sekilas makro ya. Dengan kebijakan Presiden Amerika Donald Trump, dengan tarifnya yang memicu perang tarif ya. Kemudian ada masalah geopolitik ya. Kemudian ada perlombaan senjata juga. Nah, ini bagaimana harga komoditas ke depan, terutama komoditas yang diperdagang yang menjadi underlying dari derivatif. Kalau kami dari ICDX Pak, kami percaya bahwa dengan geopolitical tension yang saat ini ada, commodities itu is becoming very strategic to our country. Ya. Karena kan kita sering dengar namanya food security. Yeah. We always talk about energy security. Yeah. Tapi kami mau sharing another security Pak, which is natural resource security Pak. Gitu. Nah, natural resource security ini merupakan strategi untuk mencapai our sovereignty Pak. Yeah. Kedaulatannya kita sebagai Indonesia. Karena kita were so blessed with so much raw materials, commodities, and many other things. Nah ini kan harus ada satu platform gitu Pak, untuk capture all this value, to capture all the flow, the value, the price. Pretty much is a big data gitu Pak. So that we are as a government, as a country, we understand how important the natural resource for our economic posture. Tapi at the same time juga kita jangan sampai diobral kayak gitu aja Pak. Yeah. Karena at the end of the day, nanti dalam 20-30 years from now, kita ngeliatin yang namanya raw material security itu becoming very major geopolitical item gitu Pak. Yeah. Jadi that's why we see ourselves the role, tadi kan saya bilang, tata niaga komoditas. Apa sih yang ditata Pak? Yang ditata itu apa? Kita tuh dengan our platform right now, we're able to tell you real time. Siapa yang beli, siapa yang jual, harganya berapa, kualitasnya berapa, negara tujuan kemana. Yeah. Jadi with this data formation that we created for the commodity market Pak, kita tuh are able to give a very holistic picture of our commodity and where it flows and the economic benefits that coming out from it. Ya. Pak Magain, pemerintah awal tahun ini kalau salah meluncurkan bullion bank ya. Itu ada kaitan nggak dengan ICDX punya kegiatan dan clearing house ini? Definitely. We see this as a very major opportunity. Major opportunity for us di mana bullion bank ini pasti butuh untuk lindung nilai. Ya. Jadi daripada lindung nilainya di luar negeri Pak, kenapa nggak di dalam lokal? Yuk kita create the market for them untuk mereka bisa lakukan lindung nilai, sambil kita mempertemukan dinamika pasar dari buyer, seller, trader, hedger untuk masuk ke dalam market Pak, untuk menciptakan pendalaman pasar emas. Gitu Pak. Jadi that is our role. Sekarang udah mengarah ke sana nggak? Sudah ada koordinasi sama dengan bank? Sudah. Nah, bagaimana ekosistem di Indonesia yang bisa mendukung perkembangan dari Indonesia Clearing House ini? Sudah cukup mendukung nggak? Jadi memang kalau kami lihat Pak, thanks to P2SK Pak,
Jadi now we're on the radar gitu, on the map gitu. Karena dulu ketika mungkin pemerintah membuat kebijakan, Bapak kenal kan istilah tak kenal maka tak sayang Iya. kan Pak? Gitu kan Pak? Patah kita, Pak. Ya kan? Pepatah kita kan Pak? Patah kita. Nah jadi karena mungkin belum kenal sama kita, Iya. mereka membuat sebuah policy memang yang lebih sentris kepada environment-nya mereka. Tapi karena sekarang kita masuk nih dalam radar, mereka bilang, iya kenapa nggak kepikiran ya? Kita leverage, kita kerjasama, we try to make it better. Karena I believe that in the synergies of ecosystem gitu Pak. Karena kalau misalnya kita bisa menciptakan sinergi antara regulator, antara SRO, antara industri, Iya. pathway for modernization maupun juga achievement pada goal itu akan lebih cepat. Nah, sekarang sudah terbentuk ekosistem atau Udah Pak, sudah terbentuk ya? sudah. Sudah ya. Nah, menjadi pertanyaan orang ini luar biasa Pak Magain Wijaya dengan ICDX-nya begitu bisa meluncurkan Indonesia Clearing House. Ini pemegang saham siapa aja? Apa Atau maksudnya 100% dari bursanya Pak? ICDX ya? Iya. Oke. Nah, kok bisa, kan orang dulu pikir bahwa ICDX hanya Bapepti, OJK, tapi bisa Bank Indonesia juga dapat dukungan OJK dan Bank Indonesia. Oke, semua tiga regulator mendukung. Itu bagaimana bisa sampai ke sana? Ini pertanyaan apa aja orang muda. Kok bisa ya gitu? Kalau saya mau jawabnya Pak, jujur sih karena Tuhan kali Pak ya. Iya. Saya rasa sih memang udah suratan takdirnya dari atas gitu Pak, supaya ini terjadi. Saya sebagai pelaku pasar hanya ngeliatin, do not be afraid of changes gitu Pak. Tapi we just have to see it from a different optics, different angle, that this is for the betterment of our country. Ya, ya, karena bagian Bapak ini walaupun pertanyaan agak sensitif, tapi ini kan masyarakat perlu tahu juga. Saya kebetulan udah lama menulis ekonomi. Iya Pak. Ini ketika ini didirikan 16 tahun lalu. Iya 16 tahun lalu Pak. Nah, itu saya sudah ada di pasar sebagai penulis. Kenapa sudah ada bursa kok nongol lagi bursa berikutnya? Kok tiba-tiba kok ini kok bisa punya Indonesian Clearing House begitu? Iya betul. Itu kan luar biasa. Jadi sebenarnya itu Pak, itu merupakan SRO yang saling terkait dan saling punya sinergi value Pak. Iya. Can you imagine IDX nggak ada ke P Pak? Benar. Nggak bisa gitu. Tidak kredibel pasar itu jadi. Iya, makanya dan itu juga is a two different function yang berbeda gitu. Tapi mereka tuh punya synergistic value yang harus dikerjakan. Nah ini bagaimanapun juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto itu sangat getol bicara kedaulatan pangan, gitu kan. Komoditas kita jangan ekspor mentah, tapi kita olah, minimal hilirisasi, kita ekspor bahan setengah jadi, dan upaya kita ekspor bahan jadi. Nah, untuk mendukung program pemerintah ini, kedaulatan pangan, juga sebut kedaulatan energi ya, itu apa yang bisa disumbang oleh ICDX dan Indonesia Clearing House ini? It is a very good question Pak. Jadi we see ourselves Pak sebagai salah satu komponen yang sangat strategis Pak untuk kedaulatan Indonesia khususnya di sumber daya alam. Yeah. Karena sumber daya alam kita ini kan tidak tergantikan dan tidak terbarukan Pak. Yeah. Apalagi untuk energi ya, dan juga untuk mineral resources. Yeah. Jadi saat ini Pak, kita ini kan butuh bertanya secara kritis. Yeah. Do we have the right data to make the right decisions? Yeah. Artinya, without the right data, without the right components yang harus kita pahami, we will not be able to make the right decision making process. Yeah. Sehingga kita melihat bahwa role daripada ekosistem kami, Pak, untuk tata niaga komoditas itu menjadi sebuah keniscayaan, Pak. Yeah. Keniscayaan agar kita ini bisa membuat big data daripada semua sumber daya alam yang keluar dan masuk Republik ini.
Baik, jadi harapan kami Pak suatu saat nanti pemerintah itu nggak perlu nanya dari A, dari B, dari C. Datanya kenapa ada diskrepensi ya? Sampai hari ini belum ya data ya? Ya, Bapak tahu diri kan, Pak? Ya, Nah, tapi kan data. kalau misalnya Iya. terjadinya dalam satu platform yang terpusat, Iya. dan kita bisa melahirkan sebuah big data yang sangat crucial untuk government-nya kita itu menjadi sebuah nilai plus. Bisa nggak dilakukan? Bisa, Pak. Caranya gimana? Timah, Pak. Selesai. Timah itu kan nomenklaturnya gini. Tidak bisa wajib ditransaksikan di bursa sebelum diekspor. Itu timah ya. Wajib loh Pak, mandatory. Artinya apa? Setiap perdagangan timah, dari beli jual, negara tujuan, harga, volume, kualitas, itu ada semua di kita Pak. Dan itu real time loh. Mesti semua komoditas seperti itu ya? Mustinya gitu. Itu clear, datanya akurat. Clear data akurat. Jadi udah nggak ada yang namanya diskrepensi data Pak. Atau data yang lagging. Kalau kita udah real time. Dan inilah benefit yang mau kita kerjakan, yang mau kita bangun untuk kemajuan negara kita. Ya. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Pak Magain bisa menyampaikan pertama saran kepada regulator barangkali apa yang masih perlu diperbaiki, apresiasi dan barangkali perlu dengan tujuan supaya pasar kita semakin kredibel karena bagaimanapun kita menuju global standard. Kita jangan sampai di bawah. Betul. Yang kedua, saran buat para trader dan hacker tadi, dan terakhir saran buat masyarakat umumnya. Ya. Terima kasih Pak Primus. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada regulator kami, untuk Bapepti, untuk Otoritas Jasa Keuangan, dan juga untuk Bank Indonesia yang sudah memberikan kepercayaan dan mandat kepada ICDX dan Indonesia Clearing House. Tentunya saja perjalanan masih panjang, masih jauh Pak, tapi kami ini excited Pak, karena ada punya parents yang baru, sehingga kita juga ingin belajar bagaimana dapat memberikan kontribusi lebih kepada negara agar dapat membangun pasar yang lebih kredibel, global, bertaraf global, inklusif, dan dalam atau deep. Itu menjadi cita-cita kami, Pak. Ya, pemirsa, clearing house, lembaga clearing ya, Indonesia Clearing House ya, itu adalah jantung dari transaksi derivatif. Tanpa clearing house, transaksi derivatif itu tidak kredibel. Oleh karena itu lembaga ini memang harus hadir dan kita dukung agar Indonesia Clearing House semakin bertumbuh berkembang, semakin prudent, semakin implementasi sesuai dengan governance yang dituntut oleh P2SK. Dan P2SK diakui oleh para pelaku industri ya, bahwa ini adalah undang-undang yang baik ya, untuk menjamin para pelaku bisa bekerja dengan baik ya. Untuk menjaga stabilitas pasar uang ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada CEO Indonesia Clearing House Pak Magain Wijaya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Thank you Pak. Ya, Pak. Sampai jumpa.